Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, di Lombok Barat ada pemandangan tak biasa. Hamparan hijau sawah bisa dinikmati sambil makan atau piknik di pinggirnya. Destinasi wisata kuliner mepet sawah ini ramai pengunjung dan hanya bisa dinikmati di akhir pekan. Inilah destinasi wisata mepet sawah yang ada di Desa Tempos Gerung, Lombok Barat. Lokasi ini menjadi salah satu spot wisata di akhir pekan karena hanya buka di hari Sabtu dan juga Minggu. Berbagai jenis menu dan varian kuliner mulai dari cemilan hingga nasi lengkap dengan lauk pauknya tersedia di tempat ini dengan harga yang sangat terjangkau. Wisata kuliner mepet sawah akan memanjakan mata Anda dengan hamparan sawah yang hijau dan indahnya pegunungan. Tidak hanya membeli jajanan, pengunjung juga banyak yang duduk di pinggir sawah sambil menikmati makanan. Enak sih Mas, tapi mungkin tempat duduknya ini kurang banyak, jadi banyak yang nggak dapat tempat duduk. Pengunjung ada yang dari luar Desa Tempos, banyak juga dari. Apa aja yang dicari ini? Nah, di sini karena tambah yang dicari sama pengunjung, dia melihat sawah yang begitu hijau dan juga adanya kuliner yang bermacam-macam. Tempat ini selalu ramai pengunjung. Namun sayang, banyak pengunjung yang mengeluhkan keterbatasan tempat. Terlebih selain hanya buka di akhir pekan, tempat ini juga hanya buka dari jam 6 hingga 9 pagi saja. Dari Tempos, Lombok Barat, Hari Kasidi melaporkan. Pemirsa, hujan yang sering mengguyur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ternyata membawa berkah bagi sebagian warga. Pasalnya warga bisa mengais rezeki dengan panen jamur sawit yang tumbuh subur saat hujan untuk dijual dan diolah menjadi makanan. Musim penghujan belakangan ini ternyata menjadi berkah bagi sebagian warga. Di sejumlah kebun sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, banyak tumbuh jamur atau kulat yang bisa diolah menjadi aneka ragam kuliner lezat maupun dijual. Jamur yang tumbuh di bongkol sawit ini tengah menjadi primadona bagi masyarakat Bangka Belitung. Tak heran kebun sawit yang limbah bongkolnya diletakkan di pohon sawit ramai didatangi warga untuk mencari jamurnya. Namun untuk menemukan jamur ini pun tidak mudah, karena tak semua bongkol bisa ditumbuhi jamur. Yani warga Desa Puding Besar Kabupaten Bangka ini, dirinya bisa memperoleh penghasilan hingga ratusan ribu sehari dari hasil panen jamur sawit ini. Pas lagi musiman, biasanya provinsi kami ini ngaret, tapi pas harga karet kan anjlok, jadi kami kali provinsi menjadi sawit. Biasanya satu hari dapat 7 kilo, 6 kilo. Untuk tergantung cuaca, pas musim hujan banyak. Untuk harga kami beri harga 1 kilo 25.000 sampai 30, sudah dibersih. Warga mengaku senang mengonsumsi jamur sawit karena cita rasanya yang enak. Selain itu, jamur sawit juga mengandung banyak gizi seperti kaya protein, kaya vitamin B, serta mineral. Lagi musim di sini. Kemarin iseng-iseng baru 2 hari. Diajak tetangga jadi ikut. Biasanya banyak yang dijual. Kalau kita untuk makan sendiri. Tak sekedar mengais rezeki dari panen jamur sawit, tetapi juga untuk mengisi hari libur akhir pekan bersama keluarga, serta mengajarkan anak-anak mengisi waktu kosong dengan kegiatan bermanfaat. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, MNC Group melalui MNC Peduli menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali ini sejumlah hewan kurban disalurkan melalui sejumlah instansi kepolisian untuk dibagikan pada warga sekitar. Jelang momen Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, MNC Group melalui MNC Peduli kembali menyalurkan hewan kurban melalui jajaran kepolisian. Hewan kurban diserahkan melalui Polres Metro Jakarta Pusat dan Polres Metro Jakarta Selatan. Memang kami pilih kepolisian itu salah satu kan mereka juga berhubungan langsung ya dengan masyarakat setempat dan membina ketertiban di wilayah-wilayah masing-masing. Ya menurut kami mereka juga tahu siapa aja sih yang memang berhak untuk menerimanya. Untuk MNC Group karena sudah peduli dengan kita untuk menyerahkan sapi kurban dan akan disalurkan ke yang berhak untuk mendapatkan dagingnya.
MNC Peduli juga menyerahkan hewan kurban ke Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Menteng untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar. Selain itu, MNC Peduli juga menyalurkan 8 ekor kambing melalui Lurah Kebon Sirih di kantor Kelurahan Kebon Sirih. 1 ekor sapi kurban juga disalurkan melalui Camat Menteng untuk dibagikan kepada warga saat Hari Raya Idul Adha nanti. Tidak hanya 1 sapi dan 1 domba juga diserahkan MNC Group melalui MNC Peduli pada warga RW 01 Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyaluran hewan kurban ini menjadi bentuk komitmen MNC Group melalui MNC Peduli dalam berbagi kebaikan dengan sesama di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pesta kesenian Bali ke-46 yang mengusung tema Cana Kerti Paramaguna Wikrama resmi dibuka di depan Monumen Bajrasa di Renon, Kota Denpasar, Bali dan turut dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Angela Tanusudibyo. Digelar hingga 13 Juli 2024, agenda rutin ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali. Wamenparekraf Angela Tanusudibyo menghadiri pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-46 di Kota Denpasar. Angela yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini tiba di panggung kehormatan dengan diarak mobil hias. Digelar di depan Monumen Bajrasa di Renon, Kota Denpasar, PKB ke-46 menjadi wadah bagi aktivitas dan kreativitas seniman Bali. Di sini ditampilkan kesenian dan beragam kekayaan budaya dari 9 kabupaten kota seprovinsi Bali. Mengusung tema Jana Kerti Paramaguna Wikrama yang bermakna harkat martabat manusia unggul, pesta ini diharapkan dapat mengenalkan karakter masyarakat Indonesia yang ramah, bekerja keras, dan gotong royong. Angela optimis ajang ini dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Pulau Dewata. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Di tengah cuaca tak menentu, perawatan kulit wajah menjadi perhatian banyak wanita. Selain agar tampil tetap menawan, wajah sehat menjadi dambaan. Salah satu klinik di kawasan Tegal Gundil, Bogor Utara, Jawa Barat pun menyediakan treatment perawatan. Memiliki kulit wajah yang sehat merupakan dambaan bagi setiap orang, khususnya kaum hawa. Anda pun bisa melakukan perawatan di The Beauty House Clinic yang kini hadir di kawasan Tegal Gundil, Bogor Utara. The Beauty House sendiri merupakan klinik kecantikan yang memiliki beberapa varian treatment, salah satunya Pico Laser yang menjadi primadona para pasien. Di mana treatment ini dapat membuat jerawat hilang serta mengurangi minyak berlebih sehingga wajah Anda menjadi lebih cerah dan sehat. Selain memiliki dokter berpengalaman di bidangnya, klinik ini juga memiliki peralatan yang telah bersertifikat dengan tempat yang nyaman sehingga bisa memanjakan para pasien saat melakukan proses treatment. Pico laser itu adalah laser, jadi pasien nanti tujuannya untuk meringankan si jerawatnya, menekan sel minyak dan bantu untuk mencerahkan. Yang kita harapkan ya jerawatnya mengkering, efek wajahnya jadi lebih cerah. Ya, klinik The Beauty House ini memiliki konsep Recovery Skin Center, menjadikan klinik ini adalah solusi untuk mengembalikan kulit sehat para pasiennya. Sesuai dengan tagline kami yaitu Beauty is to be you, yang bermakna kamu akan menjadi indah ketika menjadi versi terbaik dari dirimu. Yang membedakan kita klinik dengan lengkap ya, lengkap produk skincare-nya, lengkap dengan alat dokternya, juga lengkap dengan fasilitas-fasilitasnya. Menariknya lagi, The Beauty House Clinic menggunakan produk skincare terbaik yang telah memenuhi tahap uji klinis dan terdaftar di BPOM. Sehingga produk aman bagi perawatan kulit dan wajah dengan berbagai jenis kulit. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.